ولا تعلم تعليم تذكر تذكير نفع والانتفاع والإفادة والصفات الحسنة تمسك بكتاب الله سنة رسول عمل بهما ابتغاء مرضاته وثوابه وساكب وسوء خاتم عند الموت في عافية سيدنا محمد شفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم يا أبائي وإخوان أزواجه وذريته البدم شيخ الدين أموات أمتكم خاصة ومسلمين أجمعين الله وشرح المغفرة أسكنهم الجنة ولني يصل بخيرات الدنيا وخاتم عند الموت في أبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اللهم عليهم ولا الضالين اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج ذريته أهل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين بإحسان الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله الحمد لله Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Bidayatul Hidayah, karya daripada Al-Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi darini amin. Yang mana pada kesempatan terakhir kita masih membahas tentang penyakit hati daripada bagian kedua daripada maksiat, bagian meninggalkan larangan Allah, yaitu ma'asil qalb. Yang kita sudah bahas pada pertemuan kemarin sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu ujub atau sombong, itu berupa ilmu, harta, nasab, keindahan, keindahan tubuh, fisik, kemudian juga amal ibadah, dan juga kekuatan, juga pengikut, banyaknya para pengikut. Ini beberapa hal-hal yang menyebabkan, mendorong seorang itu untuk menyombongkan diri. Kita sekarang masuk pada hadis lanjutan daripada keterangan itu, yaitu beliau mengemukakan setelah itu bahwa hadis tentang yang mengecam tentang riya, tentang hasud, takabur dan riya atau ujub, ini banyak sekali. Tapi di sini beliau mengemukakan satu hadis panjang, yaitu dari Mu'adz bin Jabal. Hadis tentang Mu'adz bin Jabal itu di halaman 167. Ya. Kama qala radhiyallahu anhu arda, sebagaimana dikatakan di situ oleh Imam Ghazali bahwa wal akhbaru, dan hadis-hadis fil hasadi tentang sifat iri, wal kibri dan sifat takabur dan riya, wal ujbi dan ujub, katsiratun itu banyak. Wa yakfika dan mencukupimu fiha tentangnya tentang hadis-hadis ini. Haditsun wahidun, apa hadis yang satu. Ya, mencukupimu satu hadis. Jami'un yang komplit, yang mengumpulkan daripada semua itu. Faqad rawa Ibnul Mubarak. Sungguh Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak telah meriwayatkan siapa Ibnul Mubarak, yakni Abdullah bin Al-Mubarak. Bi isnadihi, dengan sanadnya. Ya, sanadnya Ibnul Mubarak rahimahumullah, dan rajulin, dari seseorang, yaitu Khalid bin Ma'dan, ya, murid daripada Mu'adz bin Jabal. Annahu qala, bahwasanya orang itu, rajul tadi, yakni Khalid bin Ma'dan itu berkata, qala li Mu'adzin, berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, haditsni hadisan, wahai sahabat Mu'adz, beritakan kepada aku olehmu, beritakan olehmu, ya, kepada aku hadisan, akan suatu hadis yang sami tahu, yang kamu mendengar hadis itu tadi,
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata si perawi ini si rajul tadi, fabaka Mu'adzun, maka menangislah siapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hatta dzanantu annahu la yaskutu, sehingga menyangka aku bahwasanya dia Mu'adz bin Jabal tidak akan diam dari tangisannya. Tsumma sakata, kemudian dia diam. Mu'adz bin Jabal diam. Tsumma qala, kemudian berkata Mu'adz bin Jabal, wa syauqahu ila Rasulillah SAW wa ila liqa'ih. Aduh, alangkah rindunya kepada Rasulullah SAW dan untuk melihat beliau dan kepada perjumpaan dengan beliau, kata Mu'adz bin Jabal. Tsumma qala, kemudian berkata Mu'adz bin Jabal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, siapa Rasulullah, li, kepada saya, ya Mu'adzu, wahai Mu'adz, inni muhadditsuka bihaditsin, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu wahai Mu'adz bihaditsin, dengan suatu hadis, in anta hafidtahu, kalau engkau menghafalkannya atau menjaga hadis ini, akan hadis ini, nafa'aka indallah, maka hadis ini akan memberimu manfaat. Maka akan memberimu manfaat siapa hadis ini, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in anta dhayyatahu, dan apabila engkau menyia-nyiakan akan hadis ini, walam tahfazhu, dan kau tidak menjaganya, tidak menjaga siapa engkau akan hadis ini, in qata'at hujjatuka indallah taala, maka terputuslah hujjahmu, alasanmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terputus alasanmu nanti di hadapan pengadilan Allah yang Maha Luhur. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqa sab'ata amlakin, telah mencipta siapa Allah taala akan 7 malaikat. Qabla an yakhluqas samawati wal ardu, sebelum mencipta siapa Allah as-samawati, akan langit, 7 lapis langit, wal ardu, dan bumi. Faja'ala, maka menjadikan siapa Allah likulli sama'in, bagi setiap langit, minas sab'i, dari langit yang 7, malakan, akan 1 malaikat. Di setiap langit itu Allah jadikan 1 malaikat dari 7 malaikat tadi yang Allah ciptakan. Langit ada 7, maka dijadikan setiap 1 lapis langit 1 malaikat. Malakan bawaban, akan seorang malaikat yang bawaban, yang menjadi tukang pintu, menjadi juru pintu, yang menjaga pintunya. Alaiha, atas langit itu, atas sama tadi. Fatas'adul hafazatu, maka naiklah siapa malaikat hafazah, para malaikat penjaga pencatat amal, bi amalil abdi, dengan amalnya seorang hamba, min hini yusbihu ila hini yumsi, sejak dari waktu yusbihu, dari waktu masuk siapa hamba, yusbihu, masuk akan waktu pagi siapa hamba tadi, ila hini yumsi, sampai waktu masuk sore siapa hamba tadi, lahu, bagi amal tadi, bagi amalnya hamba, nurun kanuri syamsi, bagi amalnya hamba tadi ada cahaya seperti cahaya matahari. Hatta idza sa'adat bihi, ya, atau sa'idat bihi, sehingga apabila dia naik malaikat, siapa malaikat hafazah, bihi, dengan amal itu tadi, ya, membawa amal tadi, ila sama dunia, ke langit dunia, langit yang paling rendah, zakathu, maka para hafazah, para malaikat penjaga amal tadi, zakathu, mensucikan akan amal tadi, jadi menganggap suci daripada amal tersebut. Wa kasaratu, menganggap banyak siapa malaikat hafazah tadi akan amal tadi. Fa yaqulul malakul muwakkalu, maka berkatalah siapa malaikat yang diserai biha, dengan langit pertama tadi, ya, lil hafazati, kepada malaikat hafazah, idribu bihadzal amali bi wajha sahibi, pukullah dengan amal ini, dengan ini amal, akan wajah, ya, pukullah oleh kalian wahai malaikat hafazah dengan ini amal kepada wajah pemiliknya, pemilik amal ini, kata malaikat penjaga langit tadi. Ana sahibul ghibah, saya adalah penjaga daripada sifat ghibah. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan kepadaku siapa Tuhanku, Allah ada amala man yaghtaban nasa, untuk aku tidak membiarkan, ya, untuk tidak membiarkan siapa aku, amala, akan amal orang yang ightaban nas, orang yang menghibah siapa man tadi, an-nas, akan manusia, yujawizuni, melewati aku, tidak melewati siapa apa amal tadi, ya,
yujawizuni, melewati siapa amal tadi akan aku ila ghairi, kepada selainku. Jadi malaikat penjaga langit pertama itu menolak amal itu. Padahal malaikat hafazah sudah menganggap amal itu banyak dan sudah menganggap zakat, sudah menganggap amal itu suci dan banyak. Ternyata malaikat yang penjaga langit pertama tadi itu lebih tahu. Saya malaikat riba katanya. Ini saya sohibul riba. Saya menjaga amal orang yang riba itu untuk jangan sampai amal itu melewati saya ke ila ghairi, ke selain saya. Kau pukulkan saja amal ini, campakkan kepada mukanya orang yang beramal. Waliyadzubillah min dzalik. Qala tsumma ta'til hafazatu bi amalin sholihin. Berkata lagi ya, Rasulullah SAW itu, kemudian datang siapa hafazah, malaikat hafazah itu, malaikat penjaga, pencatat amal, bi amalin sholihin, dengan amal yang soleh, suatu amal yang soleh. Min a'malil abdi, dari amal-amalnya hamba. Lahu, bagi amal tadi, nurun, ada cahaya. Ya. Fatuzaki, ya, tuzaki utakasiruhu. Maka malaikat tadi maka menganggap suci siapa malaikat hafazah tadi dan menganggap banyak akan amal itu tadi, siapa malaikat hafazah tadi, hatta tablugha bihi ila samai tsaniyah, hingga mencapai ya siapa malaikat hafazah tadi bihi dengan amal tadi ila samai tsaniyah, ke langit kedua. Langit pertama lolos, ini amal yang lain lagi. Tadi dibawa amal itu sampai langit pertama tadi ditolak karena ada riba. Disuruh campakkan kepada orang yang berbuat amal tadi. Karena amal ini amal dari orang yang mengriba orang, dilemparkan. Disuruh melemparkan ke mukanya orang yang beramal. Yang kedua ada naik amal lagi. Langit pertama lolos sampai ke langit kedua. Langit kedua amal itu sudah dianggap bagus oleh malaikat hafazah. Tapi sampai di langit kedua ila sampai fayaqulu, maka berkata lahum, kepada para hafazah, para malaikat hafazah, al malakul muwakkal, siapa malaikat yang dipasrai kepada langit kedua itu, kifu, berhentilah kalian wahai hafazah, wadribu bihadzal amal, dan pukulkanlah oleh kalian wahai malaikat hafazah bihadzal amal, dengan ini amal, wajah sahibi, akan wajah pemilik amal ini. Innahu arada bi amalihi aradud dunya, sesungguhnya dia menghendaki, ya, si sohibul amal ini, sohibu menghendaki bi amali, dengan amalnya sohibul amal tadi, aradud dunya, dia menghendaki harta benda duniawi. Dia tidak ikhlas kepada Allah, dia niat tujuan dunia. Kau kembalikan ini amalnya, pukulkan kepada wajah yang beramal. Ana malikul fakhri, saya adalah malaikat fakhr, malaikat kebanggaan. Ya. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan kepadaku siapa Tuhanku, Allah ada untuk tidak aku meninggalkan amalahu, amalnya orang yang fakhr itu, yujawizuni, ay amalu sahibil fakhr tadi, melewati aku ila ghairi, kepada aku. Innahu kana yaftakhiru 'alan nas, sesungguhnya dia berbangga atas manusia fi majalisihim, dalam majelis-majelis mereka, dari amalnya tadi, membanggakan amalnya tadi kepada manusia. Maka disuruh campakkan amal itu kepada pemiliknya. Lolos langit pertama, langit kedua tidak lolos amal itu, kembali lagi. Datang amalan yang lain lagi. Qala, Rasul bersabda, wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi, lalu naik lagi para malaikat hafazah dengan amal hamba, yabtahiju nuran, yang mana amal tadi yabtahij, ya, bercahaya, akan nuran, akan satu cahaya, min sodakotin, berupa apa? Sodakoh. Amal itu berupa sedekah, berupa solat, wasolatin, wasiyamin, berupa puasa. Qad a'jabal hafazata, sungguh amal tadi membuat takjub malaikat hafazah. Fayujawizuna bi ila sama'i tsalisah, maka melewati siapa mereka para malaikat hafazah bi, dengan amal itu mereka membawa sampai lolos ke langit ketiga. Ila sama'i tsalisah. Langit pertama lolos dari ribah, langit kedua lolos dari malaikat fakhr tadi, sampai ke langit ketiga. Fayaqulu malakul muwakkal, maka berkata kepada mereka para hafazah, siapa malaikat yang dipasrai dia dengan langit ketiga, qifu, berhentilah kalian wahai hafazah, wahai malaikat penjaga pencatat amal, wadribu, pukulkanlah oleh kalian bihadzal amal, dengan amal ini, wajah sahibi, kepada wajah pemiliknya. Ana malikul kibri, saya adalah malaikat takabur, malaikat yang menjaga daripada sifat sombong. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan akan aku. Siapa Rabbi, siapa Tuhanku, Allah ada untuk aku tidak meninggalkan amalannya,
Ya, amalan sahibnya tadi, sahibul amal tadi, yujawizuni untuk melampaui aku ila ghairi kepada aku, innahu kana yatakabbaru 'alan nas bi majalisim. Sesungguhnya sahibu tadi, pemilik amal ini karena adalah dia ada siapa sahibul amal ini yatakabbaru, menyombongkan diri, siapa sahibul amal 'alan nas, ke atas manusia bi majalisim, di majelis-majelisnya manusia dengan amalnya itu. Qala wa tas'alul hafazatu, lalu naik lagi malaikat hafazah. Siapa malaikat hafazah? Dengan amalil abdi, dengan amal seorang hamba. Yazhu kama yazhul kaukabu, cerah. Amal itu seperti cerahnya, seperti terangnya bintang. Kaukabud durri, bintang yang gemerlapan. Walahu dawiyun min tasbihin wa sholatin wa siyamin. Dan bagi amal itu ada dawiyun, ada suara dengungan. Ya, dengungan daripada tasbih dan sholat dan puasa. Wa hajjin berupa amal haji, berupa umrah, wa umratin, hatta yujawizu bihi ila samai rabi'ah, sampai hingga mereka para malaikat hafazah itu yujawizu, melewati bihi dengan amal itu tadi sampai ke langit keempat. Langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos. Lolos dari malaikat riba, lolos dari malaikat fakhr, lolos dari malaikat kibir. Sampai ke langit keempat, fayaqulu lahumul malak, maka berkatalah malaikat kepada mereka, pada malaikat hafazah, siapa malaikat yang muwakkal, al-muwakkalu biha, yang dipasrai langit keempat itu. Qifu, berhentilah kalian wahai malaikat hafazah, wadribu, dan pukulkanlah oleh kalian bihadzal amali, dengan amalan ini, wajah sahibi, wajah pemiliknya, wa dhuhrah, dan punggung pemiliknya, punggung sahibi, wa batna, dan perut pemiliknya. Pukulkan amal ini pada wajahnya, punggungnya, dan perutnya. Ana sahibul ujbi, saya adalah pemilik atau penjaga sifat ujub. Ya, bangga diri dengan amal. Kemudian maka dikatakan di situ, fa amaroni rabbi, telah memerintahkan pada saya, siapa Tuhanku, an la ada'a, untuk saya tidak meninggalkan amalahu, amalnya sahibul amal tadi, yujawizuni, melewati aku, ila ghairi, kepada selainku, innahu kana idza amila amalan adkhalal ujubu fihi. Lalu apabila dia mengamalkan satu amalan, ya, si sahibu tadi, idza amila, apabila beramal siapa sahibul amal tadi, amalan akan satu amalan, adkhalahul ujuba fi, dia masukkan sifat ujub fi pada amalannya tadi. Ya, qala, selesai itu malaikat yang keempat, qala wa tas'alul hafazatu bi amalil abdi. Lalu malaikat hafazah naik, siapa malaikat hafazah, dengan amal seorang hamba, hatta yujawizu bi, sehingga mereka melampaui dengan amalan itu ila sama'il khamisah, ke langit yang kelima, ka'annahul arusul mazfufah, seolah-olah dia, amalan itu adalah kemanten yang diiringi, mazfufah, yang dikarak, kemanten yang diarak, ila ba'liha, kepada suaminya, yang diiringi oleh perempuan-perempuan untuk diantar kepada suaminya. Fayaqulu lahumul malakul muwakkal, maka berkata malaikat yang dipasrai biha, dengan langit kelima itu, qifu, berhentilah kalian wahai malaikat hafazah, wadribu bihadzal amal, pukulkanlah dengan amalan ini wajah sahibi, wajah pemiliknya, wahmaluhu, ya, dan bawalah amal ini ala atikihi, bebankanlah amal ini ala atiki, pada pundaknya orang sahibu tadi, pemilik amal tadi. Ana malakul hasad, aku adalah malaikat yang menjaga sifat iri. Innahu kana yahsudu man yata'alam wa ya'mal bimithli amalih, sesungguhnya dia menghasuti, dia hasud, dia iri terhadap orang yang belajar dan beramal seperti amalnya dia. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadah kana yahsuduhum, dan kuluman, dan setiap orang yang kana, yang dahulu orang man itu tadi, ya'khudhu, mengambil, fadlan, keutamaan, kelebihan daripada ibadah, karena yahsudu, maka sahibul amal ini yahsuduhum, mengirii mereka, iri kepada mereka. Ya, iri ini bukan berarti kepingin seperti itu, tapi kepingin seolah-olah amal itu hilang dari orang itu, dan ilmunya hilang dari orang itu. Nah, kalau sekedar kepingin seperti dia, tanpa, kita sudah bahas, tanpa kepingin hilangnya nikmat itu namanya ghibthah, iri yang baik. Ini bukan, ini iri yang jelek, seolah-olah enggak ridho orang itu beramal dengan amalan yang seperti dia amalkan. Wa yaqa'u mauqifa, wa yaqa'u, dan yaqa'u fiha,
yaqa'u fihim, dia menghibah pada mereka. Yang kuasa mananya jatuh, tapi di sini maksudnya menghibah. Menghibah pada mereka. Dia menghibahi orang yang dihasuti itu. Apa dia ini, orang ini amalnya, dia bisa maksud ini karena riya saja. Kalau dia menghasuti karena tidak rela dengan amalnya orang itu, dia menghasuti. Nah, ujung-ujungnya hasut tadi membawa dia kepada menghibahi amalnya orang-orang itu tadi. Yang beramal seperti amalnya dia karena tidak ridho kepada amal. Yaqa'u fihim, dia menghibah kepada mereka, kepada orang yang beramal seperti amalan dia. Amaroni Rabbi. Ya. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan kepada saya Tuhanku, an la ada amalahu, untuk saya tidak meninggalkan amalnya sahibul amal ini, yujawizuni, melampaui aku apa amalnya itu tadi, ila ghairi, kepada selainku. Ya, jadi sampai ke langit kelima saja amalannya lewat sifat malaikat apa? Malaikat daripada sifat apa yang pertama tadi, ghibah, ya. Kemudian malaikat yang fakhar, malaikat kesombongan, ya, malaikat daripada ujub tadi, sampai ke langit kelima di stop amalannya oleh malaikat hasud. Maka dikembalikan lagi amalnya, cuma sampai langit kelima saja. Kembalikan lagi amalnya. Kemudian datang lagi amalan malaikat hafazah, tasadu, naik siapa al-hafazatu, malaikat hafazah bi amal, dengan suatu amalan. Amalil abdi, dengan amalan hamba, lahu, bagi amalan itu ada dhau'un, ada cahaya, ka dhau'i syamsi, seperti cahayanya matahari, bin sholatin, berupa sholat, wa zakatin, ya, berupa zakat, wa hajin, dan haji dan umrah, wa jihadin wa siyamin, berupa jihad dan puasa. Wa yujawizu, maka melampaui siapa malaikat hafazah tadi bi, dengan amalan itu, ila samai sadisah, sampai di langit ke-6 saja. Ya, lolos sampai langit ke-5, langit ke-6 berhenti. Fayaqulu, maka berkata lahum, kepada malaikat hafazah, siapa malakul muwakkal, malaikat yang dipasrai dia pada langit ke-6, kifu, berhentilah kalian wahai malaikat hafazah, wadribu, dan pukulkanlah oleh kalian wahai malaikat hafazah, bihadzal amal, dengan amalan ini, wajah sahibih, wajah pemiliknya. Inau kana la yarhamu insanan qattu, sesungguhnya dia tidak mengasihani insanan, tidak mengasihani sahibul amal ini, pemilik amal ini, akan satu manusia sama sekali, min ibadillah, daripada hamba-hamba Allah, yang asobau balaun, yang menimpa akan insanan tadi, apa balaun, apa bala, atau maradun, atau penyakit, balkana, ya, yushmitu bihi balkana yushmitu bihi, bahkan dia senang bihi, dengan insan tadi, dengan manusia yang kena bala itu, dia malah senang. Ya, dia beramal tapi dia tidak mengasihani seorang manusia pun yang terkena bala, musibah, malah dia senang dengan musibah yang menimpa daripada orang lain itu. Ana malikur rahmah, saya ada malaikat rahmat, amaroni Rabbi, telah merintahkan pada saya Tuhanku, an la ada amalahu, untuk saya tidak membiarkan, meninggalkan amalnya dia, sahibul amal tadi, yujawizuni, melampaui saya, ila ghairi, ke selain saya. Itu berhenti sampai di langit ke-6. Qala wa tasadul hafazatu, maka naik lagi malaikat hafazah dengan amalan hamba, bi amalil abdi, min saumin, berupa puasa, wa sholatin, sholat, wa nafaqatin, infak, nafaqah yang wajib maupun yang sunnah, wa jihadin, ya, berjihad, wa wara'in, amal wara', lahu dawiyun, bagi amalnya itu ada dawiyun, ada suara dengungan, kadawin na'li, seperti dengungan lebah, dengungan tawon, wa dhau'un kadha'i syamsi, dan amalan itu memiliki cahaya seperti cahaya matahari, wa mahu salah satu alaf malak, dan bersama amalan itu ada 3.000 malaikat, salah satu alafi malakin, 3.000 malaikat, yujawizuna bihi, yang melewati siapa malaikat itu tadi, bihi, dengan amalan itu, ila sama isabiyah, ke langit ke-7. Jadi malaikat itu 3.000 malaikat mengiringi amalan itu sampai ke langit ke-7. Fayaqulu lahu, maka berkata kepada malaikat-malaikat tadi, kepada salah satu alaf atau malaikat apa tadi, malakul muwakkal bi, malaikat yang dipasrai langit ke-7 itu, kifu, berhentilah kalian wahai para malaikat, wadribu, pukulkanlah oleh kalian wahai malaikat, bihadzal amal, dengan amalan ini, wajah sahibi, akan wajah pemiliknya, wadribu jawarihah, pukulkanlah pula dengan amalan ini kepada jawarih, kepada anggota-anggota badan si pengamalnya, waqfulu bihi ala qalbih, kuncilah oleh kalian bihi, dengan amalan ini, pada hatinya, ana sahibul zikri, saya adalah malaikat yang menjaga akan zikir, yani menyebut-nyebut amalan. Fa inni ahjubu an rabbi,
saya menghijab dari Tuhanku kulla amalin, setiap amalan yang lam yurad bihi wajhu rabbi, yang tidak dikehendaki bihi dengan amalan itu akan wajhu rabbi, apa tidak dikehendaki dengan amalan itu apa wajah Tuhanku, yakni ridha Tuhanku. Innahu innama arada bi amali ghairallah, hanya saja orang ini menghendaki dengan amalnya ini, amal sahibul amal tadi, ghairallah, selainnya Allah Ta'ala yang maha luhur. Innahu arada bi rifatan, sungguhnya si sahibul amal ini menghendaki, siapa sahibul amal bihi dengan amalnya tadi, rifatan, keluhuran, indal fuqaha, di sisi para ulama. Dia hanya menghendaki kemuliaan di antara manusia saja. Ya. Wa dzikran, dia hanya menghendaki penyebutan supaya disebut-sebut amalnya, indal ulama, di sisi para ulama. Ya, wasaitan fil madain, dia menghendaki said. Ya, wasitan, menghendaki said, menghendaki sebutan yang bagus yang menyebar di madain, di kota-kota, di negeri-negeri, supaya dia disebut sebagai orang yang baik. Ya billah min dzalik. Amaroni fi rabbi, amaroni rabbi, telah memerintahkan aku, siapa Tuhanku, an la ada amalahu, untuk aku tidak meninggalkan amalannya orang ini, amalannya sahibul amal ini, yujawizuni, melampaui saya, ila ghairi, sampai ke selain saya. Wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan, maka setiap amalan yang lam yakun lillah, yang tidak ada karena Allah, tidak ada apa amalan itu karena Allah Ta'ala, khalisan, murni, dalam keadaan murni, ya, fahuwa riyaun, maka amal itu adalah riya. Ya, tidak murni karena Allah, tidak ada siapa amalan itu murni karena Allah lillahi ta'ala, fahuwa riyaun, maka itu riya. Wala yaqbalullah amalal murai, dan tidak menerima siapa Allah Ta'ala amalal murai, akan amalnya orang yang riya. Qala wa tasadul hafadhah, jadi cuma sampai langit ke-7. Lalu naik lagi malaikat hafadhah bi amalil abdi, dengan amalan seorang hamba. Min sholatin, berupa sholat, wa zakatin, zakat, wa siyamin, puasa, wa ajin, wa umratin, haji dan umrah, wa khuluqin hasanin, akhlak yang baik, wa somtin, dan diam, wa zikrin lillah, dan zikir kepada Allah Ta'ala yang maha luhur. Fatusayyi'uhu malaikatu samawati sabai, maka tusayyi', mengiringi amalan itu siapa malaikat 7 lapis petala langit. 7 lapis langit, malaikat 7 lapis langit mengiringi amalan itu. Hatta yaqta'u bil hujuba, hingga menempuh, ya, melewati siapa para malaikat samawat tadi, bi dengan amalannya orang itu, al hujuba kullaha, hijab-hijab semuanya, ilallah Ta'ala, hingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqifuna baina yadayhi, maka mereka para malaikat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yasyaduna, menyaksikan mereka para malaikat, lahu, ya, bil amali soleh, terhadap orang itu dengan amal soleh, al-mukhlis, yang murni lillah, karena Allah Ta'ala. Fayaqulullahu Ta'ala, maka Allah berfirman, Allah yang maha luhur, antumul hafazatu ala amali abdi, kalian adalah penjaga, pencatat amal hambaku. Wa ana raqibu ala ma fi qalbih, tapi sayalah yang mengawasi akan perkara apa yang menetap pada hatinya hambaku tadi. Kalian yang mencatat amal, tapi yang mengawasi hatinya adalah saya, kata Allah Ta'ala. Innahu lam yuridni, sesungguhnya hambaku itu tidak menghendaki aku, ya, tidak menghendaki aku bihadzal amali, dengan amalan ini. Wa inna ma arada bi ghairi, hanya saja menghendaki siapa abdi, siapa hambaku itu, bihi dengan amalnya tadi, ghairi, akan selainku. Fa alaihi laknati, maka atas hambaku itu adalah laknatku. Fataqulul malaikatu, maka berkata malaikat, siapa malaikat, kulluha, semuanya malaikat, alaihi laknatuka, atas hambamu itu ya Allah laknatmu, wa laknatuna, juga laknat kami. Fatal anhu samawatus sab'u, maka melaknat akan hamba itu siapa as-samawatus sab'u, apa malaikat, apa 7 lapis langit, wa man fihinna, dan siapa-siapa yang ada, yang istaqara, yang menetap pada 7 lapis langit. Summa baka Mu'adz, kemudian sampai sini menangis Mu'adz bin Jabal, ya. Kemudian wantahaban tihaban syadidan, dan dia berteriak dengan teriakan yang keras. Waqala Mu'adzun, dan berkata Mu'adz, ya qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa ana Mu'adz, sedangkan aku hanya Mu'adz bin Jabal. Engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Mu'adz bin Jabal. Fa kaifa li bin najat, bagaimana dengan diriku, ya, bagaimana untuk diriku dengan keselamatan,
Ya, bagaimana aku bisa selamat? Wal khalas, dan kelepasan min dzalika dari itu semua. Ya. Qala iktadi bihi kata Rasulullah. Tauladanilah, ikutilah olehmu bi akan aku. Ikutilah olehmu wahai Mu'adz bin Jabal akan aku. Tauladanilah saya kata Rasulullah. Wa in kana fi amalika naqsun, meskipun ada pada amalmu itu apa kekurangan wahai Mu'adz. Walaupun amalmu kekurangan tapi berusaha kau selalu menauladani saya kata Rasul. Ya. Hafiz ala lisanika minal waqi'ah. Jagalah olehmu atas lesanmu daripada waqi'ah, daripada ghibah fi ikhwanika terhadap saudara-saudaramu. Min hamalatil Quran. Daripada para penghafal Quran khosotan secara khususnya. Ya. Ini menghibah ulama, khususnya dari para ulama. So, daging ulama itu beracun. Ya, lahmul ulama itu masmum. Wahmil dzunubaka alaik wala tuhamilha alaihim, dan tanggunglah dosamu atas dirimu, jangan kau tanggungkan dosamu kepada orang lain. Maksudnya dengan berbuat ghibah itu tadi kan dosa kita, nanti kita akan menanggungkan juga dosa. Ya. Atau kita menghibah orang itu berarti kita juga mengajak orang untuk berbuat dosa. Tanggunglah dosamu sendiri. Kalau mau berbuat dosa, kalau memang harus terjumus pada dosa, ya sudah. Dosa dirimu sendiri, jangan kau tambah lagi dosa orang lain pada dirimu. Wala tuzakki nafsak bizammihim. Jangan kau puji dirimu dengan mencela mereka. Ya, kadang naudzubillah ketika ujub kita mengangkat diri, diikuti dengan merendahkan orang lain. Biwatihim wala tarfa nafsaka alim. Jangan kau angkat akan dirimu alim atas mereka. Ya, atas manusia, atas ikhwanak, atas saudaramu. Biwatihim dengan merendahkan mereka. Wala tudkhil amal dunya fi amal akhirah, dan jangan kau masukkan amal dunia kepada amal akhirat. Ya. Jadi jangan kau masukkan amal dunia dalam amal akhirat. Ya, amal dunia maksudnya mencari keuntungan dunia, kau masukkan pada amal akhirat. Kau sholat, kau menuntut ilmu, tapi niatmu untuk amal dunia, untuk kepentingan dunia. Kemudian wala turai bi amalik, jangan kau riya dengan amalmu. Wala tatakabbar fi majlisik, jangan kau takabur dalam majlismu. Likai yahdharun nas min su'i khuluqik. Likai yahdharun nas min su'i khuluqik. Sehingga orang itu mewaspadai, ya, takut dari buruknya akhlakmu. Jangan kau berakhlak buruk sehingga orang itu takut nanti daripada buruknya akhlakmu. Wala tunaji rajulan wa indaka akhar. Jangan kau berbisik kepada seseorang wa indaka akhar, sedangkan di sisimu ada orang lain. Berbisik dengan satu orang tanpa yang satu lagi, karena itu mengganggu orang itu yang lainnya. Wala tata'azzam 'alan nas. Jangan kau mengagungkan dirimu di atas orang lain. Fatan qati anka khairatud dunya wal akhirah, sehingga terputus darimu kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wala tumazikin nas bilisanik. Jangan kau cabik-cabik orang itu dengan lesanmu. Cabik-cabik aib orang lain dengan lesanmu. Fatumazzikoka kilabun nar, supaya tidak mencabik-cabikmu apa anjing-anjing neraka. Jangan kau cabik-cabik orang lain dengan lesanmu supaya tidak mencabikmu anjing-anjing neraka, supaya anjing-anjing neraka itu tidak mencabikmu yaumal qiyamah, di hari kiamat, finnari, di neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Qur'annya, wan nasyitati nashta. Ya, demi malaikat yang mencakar, ya, dengan secakar-cakarnya. Hal tadi ada yang mentafsirkan di sini, menurut penafsiran ini nasyitat ini bukan malaikat tapi anjing-anjing neraka yang mencakar, ya, mengelupaskan daging dari tulangnya orang itu. Wanasyitati nashta, demi anasyitati nashta, demi yang melepaskan daging daripada tulang-tulangnya. Hal tadrimahunna, apakah kau tahu apa mereka itu? Siapa nasyitat itu wahai Mu'adz? Qultu mahiyya, siapa mereka itu? Bi abi, demi ayahku anta ya wa ummi ya Rasulullah, dan demi ibuku ya Rasulullah. Siapa mereka itu nasyitat itu? Qala kilabun finnar. Nasyitat itu adalah anjing neraka. Tanshitul lahma minal azmi. Ya, dia melepaskan daging daripada tulang. Mencabik-cabik daging dari tulangnya. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, man yutiku hadhil khisal.
Demi ayahku dan ibuku engkau ya Rasulullah sebagai tebusanmu, yakni ayahku dan ibuku. Man yutiku, siapakah yang kuat hadil khisal akan perkara-perkara ini? Siapa yang kuat melaksanakan perkara-perkara itu? Ya Rasulullah. Ya. Jadi bi abi anta itu maksudnya engkau ditebus dengan ayahku dan ibuku ya Rasulullah. Mufaddan bi abi wa ummi. Atau mufdan bi abi wa ummi. Kemudian siapa yang kuat untuk melakukan perkara-perkara yang disebut tadi daripada meninggalkan riba dan sebagainya? Siapa yang kuat melakukan perkara-perkara itu? Wa man yanju minha, dan siapa yang bisa selamat daripada kilabun nar, daripada ya anjing-anjing neraka itu tadi? Ya. Maka dikatakan qala sallallahu, maka bersabda Rasulullah, ya Mu'adz, innahu la yasirun ala man yasrahullah. Sesungguhnya itu mudah. Ya, sesungguhnya ya. Utawi mengkono-mengkono mazkur itu, ya, yang disebut tadi itu gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Bagi orang-orang yang yassarahu, yang memudahkan siapa man tadi, memudahkan akan man tadi, Allahu, siapa Allah Ta'ala yang mahlur alaih, atas perkara, atas dalika, atas perkara itu. Innama yakfika min dalika an tuhibban nas ma tuhibbu li nafsik. Hanya saja mencukupimu dari itu semua, dari perkara-perkara itu tadi, cukup kau pegang intinya. Apa intinya? An tuhibba lin nas ma tuhibbu li nafsik. Kau sukai untuk orang lain apa yang kau sukai untuk dirimu sendiri. Itu kan mencakup semua itu. Kita tidak mau ghibah orang, ya jangan. Kita tidak mau cabik-cabik aib kita, ya jangan mencabik aib. Sukailah untuk manusia apa yang kau sukai untuk dirimu sendiri. Itu kuncinya kata Rasulullah. Wa takrahu lahum ma takrah, dan kau membenci untuk mereka apa yang kau benci untuk dirimu sendiri. Li nafsika. Fa idzan anta ya Mu'adz qad salimtah. Maka jika demikian, jika kau melakukan itu semua hai Mu'adz, qad salimtah, sungguh kau akan selamat. Kalau kau melakukan itu. Mudah-mudahan kita masuk orang yang selamat kan. Memudahkan oleh Allah, amin ya Rabbal alamin. Qala Khalid bin Ma'dan, maka berkatalah Khalid bin Ma'dan, fama ra'aitu, maka saya tidak melihat, siapa saya, ahadan akan seorang pun, aktsara tilawatan, yang paling banyak apanya, baca Qur'annya, tilawatan Al-Qur'an, membacanya pada Qur'anil Azim, min Mu'adzin, daripada Mu'adz bin Jabal, li hadzal haditsil azim, karena hadis yang agung, yang dahsyat ini. Maka semenjak itu saya tidak pernah melihat orang yang lebih banyak membaca Quran melebihi Mu'adz bin Jabal, karena takutnya dia kepada hadis ini. Fata'ammal ayyuhar raghib fil ilmi, maka merenunglah olehmu wahai orang yang raghib, wahai orang yang kepingin mencintai daripada ilmu, hadhil khisal, akan ini perkara-perkara. Renungkanlah perkara-perkara itu tadi. Wa'lam, dan ketahuilah anna a'zamal asbab, bahwasanya paling besarnya sabab fil rusukhi hadhil khaba'is, dalam menancapnya perbuatan-perbuatan keji tadi, sifat-sifat keji daripada kesombongan, riya, hasud itu tadi, ujub fil qalbi, di hati, adalah tolabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasah. Itu sebab yang paling besar untuk menancapnya penyakit hati tadi adalah mencari ilmu karena tujuan mubahah, berbangga-bangga, dan munafasah, hanya tujuan berlomba-lomba, ya, bertinggi-tinggian dalam fal'ami bima'zilin an aktsari hadzal khisal. Maka orang awam, adapun orang awam, fal'amiyu, maka adapun orang awam itu bima'zilin, berada pada tempat yang jauh, an aktsari hadzal khisal, daripada kebanyakan perkara-perkara itu. Karena mereka tidak menuntut ilmu untuk itu, orang awam, sehingga jauh dari perkara ini. Wal mutafaqihu, sedangkan orang mutafaqih, orang yang menuntut ilmu, yang ahli fikih, ulama, mustahdafun, menjadi sasaran, disasar lah bagi menjadi sasaran bagi khaba'is, bagi penyakit-penyakit ini tadi, wa muta'aridun lil halak, dan dia, si ulama ini tadi, menyeret dirinya kepada kebinasaan bisababiha, karena sabab khaba'is ini tadi, karena sabab beberapa penyakit hati tadi. Fanzur ayya umuroka aham, maka perhatikanlah olehmu, ayya umuroka, mana-mana dari perkaramu itu yang ahammah, yang paling penting. Atata'alamu kaifiyatal hazri min hadzal muhlikat, apakah kamu mempelajari akan tata cara hazar, menjaga diri dari hadzal muhlikat, hal-hal yang membinasakan itu tadi. Wa tastaghila, dan kau tastaghilu, dan kau sibuk menyibukkan diri bi islahi qalbik, dengan memperbaiki hatimu, wa imarati akhiratik, dan memakmurkan akhiratmu. Amil ahammu, ataukah yang penting itu, adapun yang penting itu, antahudha, kau larut ma'al khaidin, bersama orang-orang yang larut, fatatlubu,
minal ilmi, fatatluba minal ilmi, lalu kau mencari daripada ilmu, ma huwa sababu ziyadatil kibri, ya akan apa-apa sesuatu yang huwa, yang dia ma itu tadi menjadi sebab pertambahan sifat kesombongan dan sifat riya dan sifat hasud, wal kibri wa riya'i wal hasadi wal ujubi, dan sifat ujub, hatta tahlika, hingga kau binasa ma'al halikin, bersama orang yang binasa. Nah, sekarang perhatikanlah, mana yang lebih penting? Kau larut dari ilmu-ilmu yang ilmu fikih, ilmu jadal, ilmu perdebatan macam-macam yang itu menambah ketenaranmu di mata manusia, ataukah kau lebih memilih ilmu yang penting, yang itu ilmu cara menyelamatkan diri dari itu semua. Nah, sekarang tinggal kau pilih ilmu mana yang kau mau utamakan. Karena beliau mengatakan ini sebab ada orang yang belum selesai dari ilmu fardu kifayah. Sedangkan ini kan fardu kifayah, mencari keselamatan dari suatu fardu kifayah. Dia belum selesai dari fardu kifayah, dia belajar ilmu yang fardu ain, keliru. Ya, ilmu-ilmu tadi kan fardu ain. Harus setiap manusia menyelamatkan diri dari sifat-sifat seperti itu. Sedangkan ilmu untuk mempelajari cabang-cabang permasalahan yang jarang terjadi di masyarakat, ilmu fatwa dan sebagainya, itu fardu kifayah. Bagaimana dia belajar ilmu fardu kifayah sedangkan ilmu fardu ainnya belum selesai? Makanya kata Imam Ghazali, silakan kau pilih. Ya, mana yang kau akan tuntut? Wa'lam, dan ketahuilah anna hadzal khisal, bahwasanya perkara tiga ini tadi, tiga perkara tadi, yaitu hasud, ya, riya dan takabur atau ujub. Tiga penyakit hati yang sudah kita bahas tadi, itu min ummahati khaba'ithil qulubi, ya, itu ada daripada termasuk ummahat, termasuk pokok-pokoknya khaba'ith, kekejian daripada hati, kotoran hati, walaha maghrasun wahidun, dan bagi hadil khisalis salas, bagi perkara yang tiga itu ada maghrasun wahid, ada akar yang satu. Tiga penyakit itu akarnya satu. Apa akarnya yang satu itu? Wa huwa hubbud dunya, cinta kepada dunia. Orang iri karena dunia. Ada orang yang lebih alim, lebih terkenal, lebih tersohor, dia iri karena dunia. Orang riya, dia membagus-baguskan perangainya supaya dia terkenal, itu gara-gara hubbud dunia. Orang sombong ya, dengan dunia. Hatta mencari ilmu, tapi ilmunya juga arahnya kepada dunia. Pokok dari semua itu adalah hubbud dunia. Walidzalika qala Nabi SAW hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, cinta dunia itu adalah pokok pangkal dari segala dosa. Bes itu dulu lah, saya panjang ini.